Oke, hari ini kita bakal bongkar sebuah laporan intelijen sumber terbuka yang menelusuri jejak uang dalam sebuah skandal korupsi raksasa. Dan jejak ini ternyata mengarah ke nama-nama yang sangat tidak terduga di lingkar kekuasaan. Yuk kita bedah sama-sama. Kita mulai dengan angka ini, 237 miliar rupiah. Coba bayangkan sejenak, sebanyak itulah estimasi kerugian negara dalam kasus korupsi BUMD Cilacap, sebuah angka yang terus terang sulit banget buat dibayangin. Nah, kalau ada kasus korupsi segede ini, pertanyaan terbesarnya selalu sama kan? Duit sebanyak itu lari kemana aja sih sebenarnya? Baik, mari kita masuk ke inti masalahnya. Jadi, kasus ini berpusat pada dugaan korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan pengadaan tanah oleh sebuah BUMD di Cilacap. Di tengah pusaran kasus ini, ada satu nama yang jadi terdakwa utama, Andi Nurhuda, seorang mantan direktur. Tapi, ceritanya sama sekali nggak berhenti di dia. Justru, dari sinilah jejak uangnya mulai berkelok ke tempat-tempat yang nggak pernah kita duga. Dan petunjuk pertamanya datang dari sumber yang luar biasa mengejutkan. Seorang saksi kunci bernama Novita Permatasari. Dan siapa dia? Ternyata, dia adalah istri dari seorang jenderal tinggi di militer. Coba Anda bayangkan ya, di tengah panasnya ruang sidang, di bawah sumpah, Novita ini membuat pengakuan yang bikin geger. Dia mengaku menerima uang 18,5 miliar rupiah langsung dari terdakwa utama. Ini momen yang mengubah arah kasus ini. Dia nggak cuma sekedar ngaku terima duit loh. Dia beberkan semua mekanismenya. Gimana cara dia terima uang, gimana dia pakai rekening orang lain, dia bahkan nambahin uang pribadinya. Lalu semua uang itu dia teruskan lagi ke orang lain. Jelas sekali perannya sebagai jembatan dalam aliran dana ini. Tapi di sini ada satu pertanyaan penting yang muncul kan? Kenapa harus repot-repot pakai rekening bank orang lain? Apa tujuannya? Jawabannya datang langsung dari mulut dia sendiri di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menghindari pantauan PPATK. Jelas banget kan? Ini bukan sebuah ketidaksengajaan. Ini adalah sebuah upaya yang sangat disengaja untuk menyembunyikan jejak uang. Kalau pengakuan Novita tadi udah cukup bikin kita kaget, tunggu dulu. Kesaksian dari orang yang ada di ujung aliran dana ini, seorang pria bernama Gus Yazid, bisa dibilang benar-benar membongkar semuanya. Pertama, menurut Gus Yazid, Novita ini bukan sekedar perantara pasif. Dia ada di sana. Dia hadir secara fisik, menyaksikan langsung proses transfer belasan miliar itu ke yayasannya. Artinya, dia terlibat penuh. Dan bukan cuma itu. Gus Yazid juga bersaksi kalau Novita memberinya uang lagi sekitar 1-2 miliar rupiah, tapi kali ini dalam bentuk tunai, cash, diberikan langsung untuk sebuah usaha bisnis. Dan inilah puncaknya. Karena mulai curiga, Gus Yazid ini nekat menemui si terdakwa langsung di penjara. Dan di sanalah, menurut kesaksiannya, asal-usul uang itu akhirnya terkonfirmasi, murni dari hasil korupsi. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya sudah ada di depan kita. Yuk, kita coba susun satu persatu, kita gambar peta aliran dananya, supaya kita semua bisa lihat dengan jelas. Alurnya sebetulnya sangat gampang. Uang hasil korupsi mengalir ke terdakwa, Andi Nurhuda. Lalu dari Andi, dana sebesar 18,5 miliar itu ditransfer langsung ke Novita Permatasari. Nah, ini adalah poin intinya, bahwa Novita secara tak terbantahkan memang benar menerima aliran dana hasil korupsi. Dan disinilah kita bisa lihat taktik pencucian uangnya bekerja. Novita sengaja meminjam rekening orang lain untuk mengaburkan jejak. Setelah itu ia menyalurkan uang dalam jumlah yang bahkan lebih besar kepada Gus Yazid. Terus uang haram ini dipakai buat apa? Nah, ini dia yang menarik. Campur aduk. Ada yang dipakai buat kampanye politik, ada buat kegiatan sosial, bahkan ada yang buat modal bisnis nasi kebuli. Ini menunjukkan betapa licinnya uang korupsi itu bisa meresap ke berbagai aspek kehidupan kita. Nah, setelah semua ini terungkap, pertanyaannya sekarang, gimana nasib para pemain kunci ini? Apa status hukum mereka dan apa saja implikasinya menurut laporan ini? Dan disinilah bagian yang mungkin paling bikin kita semua bertanya-tanya. Meskipun ada pengakuan dan jejak uang yang begitu jelas, laporan ini menyoroti bahwa Novita, suaminya, dan juga Gus Yazid, status hukumnya sampai saat ini masih sebatas saksi. Ya, hanya saksi. Padahal, kalau kita lihat, potensi pelanggaran hukumnya banyak sekali. Mulai dari tindak pidana pencucian uang karena jelas-jelas menyembunyikan asal-usul aset, sampai potensi pelanggaran undang-undang pemilu dan juga KUHP karena menerima barang dari hasil kejahatan.
Sementara itu, tanggapan resmi dari pihak militer bisa dibilang sangat diplomatis. Mereka hanya menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Titik. Situasi ini tentu saja memicu reaksi dari masyarakat. Kelompok-kelompok sivil seperti Gram Cilacap sekarang menuntut secara terbuka agar jaksa tidak berhenti di sini. Mereka mendesak agar semua pihak yang ikut menikmati aliran dana ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang paling krusial. Dengan semua bukti aliran dana yang sudah terpapar begitu jelas ke publik, akankah status hukum para saksi kunci ini tetap tidak tersentuh? Atau jangan-jangan apa yang kita lihat ini baru puncak dari gunung es saja?